Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk pertemuan ke-10 ini saya ganti video pembelajaran karena hari Minggu depan, hari Senin, kita libur. Baik, di pertemuan ke-10 ini untuk materi biologi molekuler kita masuk ke bahasan RNA. Yang kemarin itu yang DNA. Oke, RNA ini asam ribonukleat, itu berasal dari bahasa Inggris. Ia merupakan senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Jadi hanya untuk ekspresinya. Kalau yang DNA itu diwariskan, diturunkan dari indukan ke anakan. Nah, RNA ini sebagai penyimpan informasi genetik juga, dia bisa diwariskan, tapi dia itu harus diputar ulang. Dari RNA harus menjadi DNA terlebih dahulu supaya nanti bisa diperbanyak, kemudian setelah diperbanyak baru nanti dibuat menjadi RNA lagi, baru diterjemahkan translasi. RNA ini misalnya itu terdapat pada materi genetik pada virus, terutama golongan retrovirus. RNA ini sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim ribosim yang bisa mengubah formasi RNA-nya sendiri ataupun molekul RNA lainnya. Asam ribonukleat RNA ini memiliki basis adenin, A, sitosin, C, guanin, dan urasil. Struktur RNA itu ada asam ribonukleat terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Ini gula ribosanya. Tiap nukleotida ini terdiri dari gula pentosa, gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini ada purin, guanin, dan adenin, ada pirimidin, sitosin, dan urasil, dan fosfat. Nah, ini basa nitrogen pada RNA. Itu struktur lengkapnya. Nah, ini struktur RNA yang bentuknya itu hanya single helix, gitu. Tidak double helix ataupun tidak untaian ganda. Bedanya dengan DNA dan RNA, yang DNA itu rantai polinukleotidnya itu panjang, bentuknya double helix, ganda dan berpilin. RNA itu pendek, tunggal, tidak berpilin. Letaknya DNA itu adanya di inti sel, kloroplas, mitokondria. RNA itu adanya di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Gula pentosa, DNA itu menggunakan gula deoksiribosa, RNA itu menggunakan ribosa. Basa nitrogen, dan purin itu menggunakan guanin dan adenin. RNA menggunakan purin, guanin, dan adenin. Pirimidin, sitosin, timin. RNA, pirimidin itu ada sitosin dan urasil. Untuk kadarnya, DNA itu tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein. Kemudian RNA tidak tetap tergantung aktivitas sintesis protein. Fungsinya, DNA pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. RNA berperan dalam sintesis protein. RNA ini menyusun 5-10% dari berat kering sel. Pada dasarnya terdapat dua kelompok utama RNA yang menyusun makhluk hidup, yaitu ada RNA genetik, ada RNA non-genetik. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genesis, seperti yang dimiliki oleh DNA. Dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. RNA genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. RNA non-genetik. RNA non-genetik ini merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik ini dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup, kelompok ini di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak serta fungsinya, RNA non-genetik ini ada 3 macam, yaitu RNA duta, ribosom, dan RNA transfer. Tipe-tipe RNA sebagai bahan genetik. RNA berfungsi sebagai sepasang pita. Adanya 3 tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis protein.
ada RNA kurir, ribosom, dan transfer. Yang pertama, messenger RNA. RNA berbentuk pita tunggal merupakan RNA terpanjang yang berpeptida sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida yang dicetak oleh DNA di dalam nukleus. Setelah mRNA ini selesai dicetak, maka dia itu akan menerima informasi dari DNA. mRNA ini keluar dari nukleus menuju ribosom di sitoplasma, dan di ribosom itu fungsinya sebagai cetakan untuk membentuk protein. Fungsi utama dari messenger RNA itu membawa kode informasi genetik yang berasal dari DNA sebagai kode ke ribosom. Messenger RNA ini berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Kemudian RNA ribosom, RNA merupakan komponen struktural yang utama dalam ribosom. Setiap subunit ribosom ini terdiri dari 30-46% molekul RNA dan 70-80% protein. RNA yang terdapat dalam ribosom ini meskipun diubah dalam nukleus, fungsinya sebagai mesin perakit dalam proses sintesis protein, sebagai adaptor ataupun penyelaras dalam sintesis protein. Kemudian ada RNA transfer. Ini dibuat dalam nukleus sebelum masuk ke dalam sitoplasma, merupakan RNA terpendek yang tugasnya menerjemahkan kodon dari messenger RNA, mengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein dalam ribosom. Tiap asam amino itu merupakan tRNA khusus. Terdapat bagian yang mengandung 3 basa yang dapat berbeda susunannya dibanding tRNA lainnya. 3 basa tersebut dinamakan antikodon. Antikodon ini akan berpasangan dengan 3 basa yang terdapat pada messenger RNA yang disebut dengan kodon. Ini messenger RNA di PS tRNA. Ini 3 tipe RNA. Nah, kemudian fungsi RNA. Peran penting RNA ini pada fungsinya sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA ini berfungsi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Nah, ini proses sintesis protein. Alurnya dari replikasi, perbanyakan DNA, transkripsi, dan translasi. Yang pertama ini, messenger RNA yang telah dicetak oleh dari DNA sen. Messenger RNA menuju ke ribosom. tRNA masuk ke ribosom dengan membawa asam amino yang cocok dengan kode pada messenger RNA. Keempat, tRNA dengan asam amino lain terbentuk polipeptida. Polipeptida dilepaskan dari ribosom dan tRNA keluar dari ribosom. Kemudian replikasi DNA. Replikasi ini menyangkut perangkaian secara linear satu-satuan monomer DNA untuk membentuk replikat ataupun kopi yang tepat dari rangkaian struktur DNA yang lama. Proses ini memungkinkan pembentukan 2 molekul anak DNA selama pembelahan sel, masing-masing satu kopi yang tepat dari induk DNA. Kemudian transkripsi, proses pengkopian RNA D dari DNA pada rantai sen yang dibuka oleh enzim RNA polimerase terjadi melalui 3 tahapan. Ada inisiasi, permulaan elongasi pemayangan, dan terminasi pengakhiran. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu messenger RNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Inisiasi, pada tahap ini enzim RNA polimerase menyalin gen sehingga terjadi pengikatan RNAP dengan promotor, tempat pertemuan antara gen atau DNA dengan RNAP yang akan memberikan inisiasi transkripsi. Selanjutnya RNAP akan membuka double helix ganda yang fungsinya sebagai cetakan, yakni rantai sen. Kemudian ada elongasi. Di sini RNAP akan bergerak sepanjang untai ganda DNA, membuka double helix dan merangkai ribonukleotida ke ujung 3 aksen ribonukleotida yang sedang tumbuh, sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman. Jika hasil perekaman sudah mencapai 30 buah, ini senyawa kimia yang berperan sebagai penutup untuk memberikan sinyal inisiasi tahap translasi dan mencegah terjadinya kerusakan RNA dengan berikatan dengan ujung 5 aksen RNA. Kemudian akhirnya terminasi. Proses pengakhiran ini yaitu terhentinya proses perekaman
dan molekul DNA baru terpisah dari template DNA. Tahap ini ditandai dengan terlepasnya enzim RNAP dari DNA dan RNA dilepaskan sehingga dihasilkan produk terkisu yang lengkap disebut messenger RNA. Kemudian translasi adalah proses menerjemahkan kode-kodon yang berasal dari RNA untuk menjadi asam amino yang nantinya akan membentuk protein. Masing-masing urutan dari bahasa nitrogen yang berbeda nantinya akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda pula. Contohnya di sini adalah asam amino fenilalanin yang merupakan terjemahan dari kodon UUU3 bahasa urasil, asam amino glisin, asam amino serin, dan asam amino triptofan. Proses translasi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kemudian inisiasi, pada tahap awal translasi, unit kecil dari ribosom akan mengikat pada messenger RNA yang sudah membawa kode genetik untuk asam amino yang akan dibuat. Juga akan mengikat bagian inisiator dari RNA. Kemudian molekul dari ribosom akan mengikat bersama 3 molekul tersebut dan membentuk kompleks inisiasi. Langkah selanjutnya adalah molekul dari RNA akan mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma ke ribosom dengan bantuan enzim dan energi GTP, guanosin trifosfat. Masing-masing ujung RNA akan membawa satu antikodon dan satu asam amino. Selanjutnya, asam amino akan diaktifkan oleh RNA dan menghubungkan antara kodon dan antikodon pada messenger RNA. Kemudian elongasi, perpanjangan setelah asam amino diaktifkan, maka akan dihubungkan lagi oleh ikatan peptida yang membentuk polipeptida di ujung RNA yang membawa asam amino. Contohnya adalah RNA membawa sebuah asam amino fenilalanin. Dengan demikian antikodonnya akan AA yang kemudian akan berhubungan dengan kodon messenger RNA yaitu urasil. Pada proses ini rantai polipeptida akan memanjang. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dari asam amino. Terminasi. Tahap akhir adalah ketika antikodon yang dibawa oleh RNA bertemu dengan kodon UAA, UAG, dan UAG. Hal tersebut dikarenakan rantai polipeptida yang sudah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan diolah menjadi protein yang fungsional. Ini proses translasi. Nah, ini triplet kodon ataupun tabel kode genetik. Pembacaannya ini sangat mudah ya. Dari bagian kiri, tengah, kanan gitu. Biasanya kalau tabel kode genetik itu ada di bagian kiri, atas, dan bagian kanan. Dan akhirnya kalau dari 3 huruf ini akan membentuk satu nama protein. Bisa dilihat keterangannya di samping. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.